Monggo iki dipun buka faslun wa faraidul husli salah satu asya. Oke. Ingkang badhe dipun waosaken dumateng Ustaz Masyato Allah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini buat minggu nanti was mana ini? Fasun wa faraidul husli salah satu asya ahadwa aniyah. Pembahasan kali ini membahas keperluan mandi air akan wudhu. Maksudnya rukun-rukunnya mandi. Ini ada 3 perkara. Yang pertama niat. Bayangkan al-wudhu Rafal janabati al-hadasil akbar Wanahilah. Karena niat, maka orang yang junub, orang yang hadas besar, ini hendaknya ketika mandi niat Rafal janabah, menghilangkan janabah, atau Rafal hadasi, menghilangkan hadas, atau sebab hadas atau sebabnya janabah. Au nafal balik atau air hadas balik, niat menghilangkan hadas besar. Ini harus ditaksus dengan hadas besar karena ada hadas kecil. Hadas besar ini belum cukup. Warna balik dan selainnya itu ada besar lain. Warani al-haidu awil kasabun Raf'a adatul haidi awil nifasi. Nah, kemudian perempuan yang haid ini juga hendaknya niat untuk menghilangkan hadasnya haid, hadas berpakai atau orang yang nifas habis melahirkan ini niat menghilangkan hadasnya nifas. Watakunu aniyatu makrunatan di awal fardi bahwa awal ma yusalu min ahlal badani awasali. Niat ini dilakukan bersamaan dengan permulaan kefarduan, permulaan dari mandi tersebut, yaitu pertama kali membasuh, baik itu dari sebelah bagian tubuh sebelah atas ataupun bawah ataupun yang lainnya. Basuhnya yang pertama kali di mana tangannya yang pertama dibasuh, ya di situ niatnya. Karena ini niatnya makunah di awal juz'i, sehingga kalau nawa pada husnul juz'i wajaba i'adatuhu, sehingga karena dikatakan bersama dengan basuhan yang pertama atau pertama kali membasuh bagian tubuh, sehingga ketika niatnya ini dilakukan di tengah-tengah misalnya, atau bukan pertama kali membasuh bagian tubuh, maka bagian tubuh yang dibasuh sebelum niat niki wajib untuk dibasuh ulang. Misalnya mandi
mandi pas membasuh, pas menyiram kepala kok belum diniati, maka wajib untuk mengulangi menyiram kepalanya ataupun anggota yang lainnya. Berarti semua anggota badan yang dibasuh ini harus dilakukan bersamaan dengannya dan setelahnya, tidak boleh mendahulunya. Yang kedua, faraidul ghusli wa izalatun najasati ingkanat ala badanihi alil muktasili wa hadza ma'rakahu arabihi. Kafarat mandi atau rukunnya mandi yang kedua adalah izalatun najasah, ketika ada menghilangkan najis yang menempel di anggota badan ketika memang ada. Misalnya orangnya hadas besar mau mandi kok wonten telahe maka sebelum mandi dia harus dibersihkan terlebih dahulu. Wala ma'rojahu arohi. Nah, ini adalah qaul yang dirojehkan, diunggulkan, ditetapkan oleh Imam Rafi, salah satu imam kita ini. Walai fayakfi hoslatun wahidatun anil hadas wa najasa. Sehingga kalau mengikuti qaulnya Imam Rafi ini, ketika orang itu hadas besar dan najis sekaligus terkena najis, ini tidak cukup dengan satu kali basuhan, maka harus dua kali minimal menghilangkan najisnya, kemudian baru menghilangkan hadasnya. Berbeda dengan Imam Rafi'i, Imam Nawawi. Warojaha an-Nawawiyu al-intifa'a bi ghuslatin wahidatin anhuma. Berbeda dengan Imam Rafi'i, Imam Nawawi mengunggulkan intifa, cukup dengan satu kali basuhan. Mandi satu kali basuhan ini sudah bisa menghilangkan hadas sekaligus najasa. Ada dua pendapat yang berbeda. Tapi di sini ma'aluhu ma'idakanan an-najasatu bukmiyatan. Ternyata perbedaan pendapat dari Imam Nawawi dan Imam Rafi'i ini ketika najisnya adalah najis bukmiyah. Najis yang bukan najis bukmiyah, berbeda dengan najis ainiyah. Itu enek najis digendong awak misalnya. Maka ketika seperti itu ya semuanya sepakat harus dihilangkan terlebih dahulu. Bukmiyah ini masih ada hilang. Amma ibadakan an-najasatu ainiyatan wajaba huslatani anhuma. Ketika najisnya adalah najis ainiyah, barangnya wonten daunnya, ada wujudnya, maka ya wajib untuk dibasuh terlebih dahulu. Faraidul ghusli yang ketiga, wa isalul ma'i ila jamis sa'ari wal basyarati. Mengalirkan air kepada seluruh bagian tubuh, ke seluruh kulit dan rambut. Tapi sebetulnya ini maksudnya isol ini tidak harus ada fiklu. Misalnya ketika muktasil ini misalnya pas air Jawa waktunya hujan ini ke tempat hujan-hujanan, nah itu sudah cukup, tidak harus ada fiklu. Pokoknya banyu lili, wonten air mengalir, ini pun tetap tidak harus ada fiklu dari fa'il. Wafi bagi usali badal jami usuli.
kitab-kitab yang lain, nusuk yang lain, kitab-kitab yang lain ini lahap jami ini diganti dengan usul. Maksudnya adalah jami syari ini adalah usulis syari. Seluruh rambut ini diganti dengan lapan pokoknya atau pangkalnya rambut. Ini perbedaan dari lapan saja ini. Wa farqa baina syari baina syari rasi wa baini. Nah ini tidak ada perbedaan rambut yang harus dibasuh ini baik rambut kepala ataupun rambut-rambut yang lainnya. Pokok warna rambut yang berbeda dengan rambut tempatnya ini ketika mandi wajib, mandi besar ini wajib untuk dibasuh. Wa bainal khafifi minhu wal kasifi. Juga tidak ada perbedaan rambut yang lebat ataupun rambut yang jarang. Misalnya kudeke itu lebat, wajib untuk dibasuh. Buatan kasus kudu, kasus kudu sudah mencukupi. Kalau mandi ini wajib untuk dibasuh. Wasya'ru al-madhuru ilam yasil al-mahu ila batinihi ila binakti jawabe yawajaba rambut-rambut yang terikat seperti dikepang atau dibelung. Dan ini ketika air tidak bisa masuk ke dalamnya, maka wajib untuk dilepas kepangnya ataupun orang dulu itu belum wajib untuk dilepas sehingga air harus mengenai seluruh kulit dan seluruh rambut. Wamuradu bil basarati zahirul jildi. Wajibu ghusl madhara min simafai udunaini wa min andin majmu'in wa min suquqin wa min suquqi badanin. Yang dikendali dengan kulit di sini adalah zahirul jildi, kulit bagian luar, bukan kulit bagian dalam. Misalnya kulit yang ada di dalam hidung, ini kulit kali ini bukan zahirul jildi. Sehingga wajib membasuh semua yang anggota tubuh yang nampak dari simafai udunai di luka-luka telinga yang keluar ini juga wajib untuk dibasuh. Bukan juga untuk misalnya untuk sapi, nah ini wajib untuk dibasuh, disirami dengan air. Wamin anbin masbu'in dan dari hidung yang terpotong. Burung, tugel, dan itu juga wajib untuk disiram. Wajib suruhi badanin dari anggota badan yang terbelah, misalnya kaki kakinya itu belah ini, kakinya pecah-pecah, dan itu juga wajib untuk disiram. Senajan itu mungkin misalnya perih, tetap wajib untuk disiram. Wajibu isolul ma'i ilama tahta kufar minal akal. Nah ini juga wajib untuk membasuh
ketika orang laki-laki ini belum khitan, ini anggota tubuh yang berada di bawah mulut, ya. Anggota tubuh yang dipotong itu, yang di dalamnya juga wajib untuk disiram ketika mandi besar. Walaupun ketoknya itu di dalam, tapi itu juga wajib untuk disiram. Wa ilama yang itu min fardil mar'ati idharu dia di fadli hajat. Kemudian dari fardinya orang perempuan ketika duduk untuk fadli hajat ini kok nampak dibilang itu kelihatan, maka sudah wajib untuk disiram. Itu juga termasuk anggota luar, termasuk kulit yang wajib disiram, bukan kulit yang dalam. Wa mimma yajibu ghuslu al-masrubatu li annaha tadharu biwaqtin fayafasilu min dhahiril badan. Kemudian dari perkara yang wajib untuk dibasuh ini adalah masrubah. Masrubah ini lubang pantat, ya. Nah, ini juga wajib untuk lubang dubur. Nah, ini juga wajib untuk dibasuh. Ini juga perlu diperhatikan mulai waktu mandi wajib. Biasanya buatan nonton bikin hari. Oke. Bon perbuatan sabon wasunan dulu. Ini bahas kesunahan nanti. Wasunan dulu ayo bersih. Satu asyara. Kesunahan mandi ini ada 5. Ketika melakukan mandi ini ada 5 kesunahan. Dan kesunahan yang lainnya kita ini bahas 5. Yang pertama atas niatu, pas mandi ini membaca bismillah. Ini hukumnya juga sunnah. Yang kedua wudu kamilan qabla. Ini sebelum mandi wajib ini disunahkan untuk wudu. Ini wudu harus biasanya wudu yang sempurna. Wayangwi bihi al-tasilu sunata husli inta darodak jana baru anil atas awas. Nah, ini orang yang mandi ini ketika tidak sedang hadas kecil, ini niatnya adalah niat li sunatil husli. Niat karena untuk memperoleh kesunahnya mandi. Wahilah nawabi al-masrur. Nah, ketika memang dia hadas, sampai mandi hadas, maka ya niatnya untuk niat menghilangkan hadas kecil. Enak uang hadas besar tapi tidak hadas kecil. Jadi ini wudunya diniati untuk kesunahan saja. Kalau hadas kecil juga, maka ya diniati untuk menghilangkan hadas kecil terlebih dahulu. Kesunahan mandi yang selanjutnya wa imrul yadi alama sholat ilaihi minal jasad. Kemudian ini takbir yang lebih mudah dikatakan adalah gosoi. Ibrahim asli digosoi, bukan namun disiram terus pokok semua anggota tubuh bersiram, tapi kesunahannya itu juga digosoi di ini maksudnya cara misalnya cara bahasa Jawa ini bosan.
dibagi di masa itu. Wal malahu wasabako maknaha fil wudu'i. Kemudian kesunahan wudu yang seperti itu artinya adalah mualah. Sunnah mandi ini selanjutnya adalah mualah. Mualah ini bukan merupakan kewajiban, bukan merupakan rukun. Statusnya hanya sunnah, sehingga kalau mandinya ini dipotong, misalnya gitu, ada susah mandi separuh, ditinggal aktivitas yang lainnya. Setelah melaksanakan aktivitas atau setelah tidur namanya, mandinya diteruskan separuh yang lainnya. Jadi boleh, karena mualah ini adalah sifatnya adalah sunnah, bukan wajib. Wa taqdimul yumna min siqaihi al yusra. Kemudian kesunahan yang selanjutnya adalah mendahulukan anggota yang kanan dari anggota yang kiri. Ini pun di wudu juga sama, sudah diterangkan ini mendahulukan yang kanan dari yang kiri itu benar. Wa bagiya min sunahil ghusli umurun maqsuratun bil maqsudati minha at-tasrifu wa tahlilus sa'at. Kesunahan mandi ini sebenarnya ada banyak, disebutkan dalam kitab-kitab yang lebih besar yang tidak disebutkan di sini. Di antara adalah tasbih yang menyiramnya ini 3 kali sama seperti wudu. Walaupun satu sudah cukup, ini disunahkan untuk melakukannya 3 kali. Kemudian tahlil sa'at, menyela-nyelai rambut ini disela-selai. Nanti ibunya juga termasuk kesunahan dari mandi. Faslun